Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadaya. Selamat datang di kanal ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat. Seperti apa dan bagaimana bentuknya? Simak terus. Kenapa kita penting sekali untuk mempelajari fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat? Karena permasalahan sekarang banyak pemerhati bahasa atau orang-orang yang sedang belajar bahasa Indonesia kesulitan dalam menentukan fungsi-fungsi kata di dalam sebuah kalimat. Dalam video ini kita akan berkenalan dengan fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan dengan cara mudah, praktis, dan tentunya akurat. Kita masuk pada fungsi yang pertama, yakni fungsi subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang dianggap berdiri sendiri yang tentangnya diberitakan sesuatu. Dari pengertian ini, dapat kita garis bawahi bahwa subjek merupakan bagian dari kalimat yang tentangnya diberitakan mengenai sesuatu. Kemudian, untuk mengenali bagaimana subjek itu, kita juga terlebih dahulu harus mengidentifikasi ciri-ciri subjek tersebut. Subjek dapat kita kenali ciri-cirinya dengan mengidentifikasi posisi, bentuk, dan dengan pertanyaan apa atau siapa. Posisi subjek terletak di awal kalimat atau di sebelah kiri dan sebelum predikat. Subjek dapat berbentuk kata atau frasa. Frasa itu apa? Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Kalau kita sudah paham tentang fungsi dan ciri-ciri tersebut, tentu kita akan merasa mudah mengenali si subjek ini. Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat berikut. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Kalau kita kembali pada fungsi subjek ini, subjek merupakan bagian dari kalimat yang tentangnya diberitakan mengenai sesuatu. Kemudian, subjek dapat kita kenali ciri-cirinya dengan mengidentifikasi posisi, bentuk, dan dengan pertanyaan apa atau siapa. Nah, kita cermati kalimatnya lagi. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Terdapat kata guru, kata mengamati, kata kinerja, kata peserta didik, kata sebagai, kata dasar, dan kata penilaian. Mari kita kaitkan dengan fungsi, ciri, dan pertanyaan tadi. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang tentangnya diberitakan mengenai sesuatu. Kita garis bawahi ini, diberitakan mengenai sesuatu. Kalimatnya, guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Nah, coba perhatikan, mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Ini sekaligus menjawab ciri-ciri subjek dengan pertanyaan siapa. Kalau dibuktikan, jadi begini. Siapa yang mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian? Jawabannya adalah guru. Nah, kata guru terletak di awal kalimat. Kita harus selalu ingat, posisi subjek terletak di awal kalimat atau di sebelah kiri dan sebelum predikat. Terakhir kita buktikan bahwa kata atau frasa setelah kata guru itu betul predikat. Untuk mengenali predikat mudah sekali. Sederhananya predikat itu adalah selalu melulu kata kerja. Kata setelah guru yaitu mengamati. Mengamati itu adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti. Ini benar-benar kata kerja ya. Artinya sudah dapat. Jadi subjek pada kalimat tersebut yaitu guru. Mudah bukan? Oke, kita lanjut kepada fungsi yang kedua, yakni fungsi predikat. Predikat merupakan fungsi inti yang memberikan penjelasan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa subjek merupakan fungsi dalam kalimat yang tentangnya diberitakan tentang sesuatu. Nah, fungsi predikatlah yang merupakan fungsi yang memberikan penjelasan pada subjek. Kita juga dapat mengetahui ciri-cirinya. Predikat dapat berbentuk kata atau frasa, kemudian terletak setelah subjek. Dan dapat dipertanyakan dengan kata bagaimana atau kenapa, mengapa, dan lain-lain.
Kita cermati contoh kalimat yang tadi ya. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Dari contoh kalimat ini, kita sudah mengetahui subjeknya adalah kata guru. Setelah kata guru dapat dipastikan merupakan predikat. Nah, kita lihat di sini bahwa predikat ini memberikan penjelasan kepada subjek. Jadi dapat dipastikan bahwa kata mengamati merupakan predikat. Kemudian kita lihat bahwa predikat juga dapat berupa kata atau frasa. Kita harus selalu ingat juga, frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Non-predikatif itu apa sih? Non-predikatif itu artinya tidak berkaitan dengan predikat. Kita lihat lagi contoh kalimat tadi. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Ada kata kinerja. Setelah kata mengamati, apakah jika disatukan menjadi mengamati kinerja bisa dikatakan satu frasa? Jawabannya tidak ya, karena frasa tidak memuat predikat di dalamnya. Untuk materi frasa akan saya ulas di video yang berbeda ya, karena kalau disatukan dengan video ini sepertinya bakal lebih lama nanti durasinya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk membuktikan itu predikat atau bukan dapat juga dengan menggunakan pertanyaan kenapa atau bagaimana. Jadi di sini kita menggabungkan kata tanya kenapa atau bagaimana dengan subjek untuk bertanya perihal predikatnya apa, dan pertanyaan yang paling tepat untuk mengidentifikasi predikat pada kalimat tersebut adalah kata tanya kenapa. Menurut saya ya. Jadi pertanyaannya kenapa guru? Si guru kenapa gitu? Jawabannya guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Dari jawaban tersebut kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata memang betul bahwa kata mengamati merupakan predikat dalam sebuah kalimat yang bersangkutan tadi. Begitu. Oke, kita lanjut pada fungsi yang ketiga, yakni fungsi objek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang kehadirannya dituntut oleh kalimat berpredikat verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Dituntut di sini artinya kehadiran unsur ini wajib pada kalimat tersebut. Harus ada, harus banget ya. Kemudian kita juga dapat mengamati ciri-cirinya. Pertama, cirinya terletak setelah predikat. Yang kedua, dapat berupa kata atau frasa. Dan objek pada kalimat aktif dapat menjadi subjek ketika kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat pasif. Kita cermati contoh kalimat yang tadi lagi ya. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Dari contoh kalimat ini, kita sudah mengetahui subjek dan predikatnya. Subjeknya adalah kata guru, kemudian predikatnya adalah kata mengamati. Nah, selanjutnya berdasarkan ciri objek yaitu terletak setelah predikat dan dapat berupa kata atau frasa. Kita lihat kalimatnya lagi. Setelah predikat ada kata kinerja, kemudian kata peserta, dan kata didik. Sampai sini saja sudah kita dapat bahwa ketiga kata tersebut merupakan satu frasa. Kenapa? Karena ketiga kata tersebut merupakan bagian dari kalimat yang kehadirannya dituntut oleh unsur sebelumnya, yaitu predikat ya. Lah terus kenapa tidak hanya kata kinerja? Ada pertanyaan seperti itu. Lah terus kenapa tidak hanya kata kinerja saja yang menjadi objek? Kenapa harus ketiganya begitu? Ini nanti tidak berterima ya, alias tidak lengkap. Jadi harus dibersamai kata peserta didik juga. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa kata kinerja tidak menjadi unsur predikat saja kalau begitu? Jadi unsur predikatnya menjadi mengamati kinerja. Pertanyaan tersebut akan terjawab setelah kita membuktikannya dengan merubah kalimat tadi menjadi kalimat pasif. Nah, kita lihat apakah ketiga kata ini bisa berubah menjadi subjek ketika kalimat ini dipasifkan. Jika dipasifkan, kalimatnya menjadi kinerja peserta didik diamati guru. Ternyata bisa, ini tetap berterima ya. Kata guru yang sebelumnya subjek ketika kalimatnya dipasifkan dia berubah menjadi objek. Dengan demikian,
terjawab sudah bahwa objek dalam kalimat aktif bisa berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi nih, kenapa kata kinerja tidak menjadi unsur predikat? Jadi unsur predikatnya menjadi mengamati kinerja. Nah, coba kalau begini, maka jika kalimatnya dirubah menjadi kalimat pasif, hasilnya menjadi peserta didik diamati kinerja guru sebagai dasar penilaian. Terlihat jadi tidak berterima ya, karena yang diamati guru itu adalah kinerja peserta didiknya. Itu yang betul. Nah, selanjutnya, kalau kita kembali pada definisi bahwa objek merupakan bagian dari kalimat yang kehadirannya dituntut oleh kalimat berpredikat verba transitif, kita dapat membuktikannya dengan menghilangkan objek tersebut. Apabila objek tersebut ketika dihilangkan kemudian kalimatnya menjadi tidak padu atau tidak berterima atau tidak gramatikal alias tidak beres, itu berarti dia memang objek. Kita cermati lagi contoh tadi. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Nah, coba kita hilangkan ketiga kata tadi. Kinerja peserta didiknya kita hilangkan. Maka kalimatnya akan menjadi guru mengamati sebagai dasar penilaian. Nah, ternyata kalimat ini menjadi tidak padu atau tidak berterima. Jadi guru mengamati apa coba? Ini tidak padu ya, karena akan muncul pertanyaan apa yang diamati guru tersebut. Kenapa? Karena kata kerja atau verba pada predikat itu adalah verba transitif. Dia verba yang membutuhkan sebuah objek. Ini baik dalam kalimat aktif maupun pasif. Jadi objek pada kalimat tersebut yang betul adalah kinerja peserta didik. Kita masuk ke fungsi yang keempat ya, yakni fungsi pelengkap. Pelengkap atau komplement merupakan bagian dari frasa verba yang diperlukan untuk membuatnya menjadi predikat yang lengkap dalam klausa. Kita bisa mengenalinya juga dengan ciri-cirinya, yakni terletak setelah predikat. Dapat berupa kata atau frasa dan tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat pasif. Berbeda ya dengan objek. Objek meskipun berada di belakang predikat, tetapi dia bisa menjadi subjek ketika kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat pasif. Tetapi itu tidak berlaku pada pelengkap, meskipun ia terdapat di belakang predikat. Kita cermati contoh tadi. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Dari kalimat tersebut sudah kita ketahui subjeknya, predikatnya, dan objeknya. Nah, kita kembali fokus ke ciri-ciri pelengkap. Pelengkap terletak setelah predikat. Dapat berupa kata atau frasa dan tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat pasif. Kita cermati lagi contoh kalimatnya. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Tinggal tersisa kata sebagai, kata dasar, dan kata penilaian. Kata sebagai ini merupakan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan perbandingan. Selanjutnya kata dasar dan kata penilaian merupakan satu frasa. Kedua kata tersebut merupakan gabungan dua kata yang bersifat non-predikatif atau tidak berkaitan dengan predikat. Oke, selanjutnya ciri pelengkap yaitu tidak dapat menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Kita coba ya. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, coba seperti apa jadinya? Dasar penilaian diamati kinerja peserta didik sebagai guru. Kalimatnya tidak berterima ya, tidak nyambung. Sampai di sini jelas bahwa dasar penilaian merupakan pelengkap. Dia tidak bisa dirubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk kepada fungsi yang terakhir, yaitu keterangan. Fungsi keterangan bukanlah sebuah inti di dalam kalimat. Kenapa? Karena keterangan ini dapat dipindah-pindahkan tempatnya ya. Posisinya tuh dapat dipindah-pindahkan. Bahkan keterangan itu bisa ada atau juga bisa tidak ada dalam satu buah kalimat, tanpa memengaruhi kegramatikalan kalimat tersebut. Selanjutnya adapun ciri-cirinya adalah dapat dipindah.
Yang pertama tadi saya sebutkan, dapat dipindah-pindahkan kemana saja tempatnya ya, posisinya. Kemudian dapat dihilangkan tanpa memengaruhi kegramatikalan kalimatnya. Intinya kalimat tersebut tetap berterima dan nyambung begitu. Kita lihat contoh kalimat tadi yang sudah diketahui subjeknya, predikatnya, objek, dan pelengkapnya. Guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Oke, jika ditambahkan keterangan, misal kita tambahkan keterangan tempat, katanya di kelas, ya. Maka kalimatnya bisa begini: guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian di kelas, atau di kelas guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Selain itu, misalnya guru di kelas mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Nah, terlihat jelas ya. Kata di kelas ini merupakan keterangan. Dari ketiga kalimat ini memuat makna yang sama. Pada intinya kalimat ini menceritakan bahwa guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian. Jadi fungsi keterangan adalah fungsi yang bisa disebut mana suka, terserah begitu. Mau diposisikan di mana? Apakah mau di awal, di tengah, di belakang, ya? Bahkan mungkin dihilangkan seperti guru mengamati kinerja peserta didik sebagai dasar penilaian seperti awal begitu. Kalimatnya tetap berterima. Kalimatnya tetap memiliki makna gramatikal atau sesuai dengan tata bahasa sehingga dapat dimengerti. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, demikian ulasan mengenai cara mengenali dan menentukan fungsi sintaksis di dalam kalimat. Mudah-mudahan untuk teman-teman, adik-adik, semuanya yang sedang belajar bahasa Indonesia, khususnya dalam memahami fungsi sintaksis, bisa sedikit terbantu begitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.